organisasi pasar. Maka perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan lain agar tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan menumbuh kembangkan perusahaan serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan supaya tetap berkesinambungan. Gaya kepemimpinan yang baik secara otomatis akan menimbulkan kedisiplinan kerja untuk karyawannya. Pemimpin yang mempunyai jiwa yang bijaksana dan tidak main perintah saja, tetapi juga menerima usulan dari karyawannya. Di samping itu dapat menimbulkan motivasi kinerja, budaya kerja, sikap dan disiplin karyawan dan etos kerja yang baik dalam melaksanakan tugas layanannya. Peningkatan disiplin kerja yang dilakukan pemimpin didasarkan pada kompensasi dan profesionalisme yang mempunyai peran penting dalam memotivasi bawahan untuk memajukan perusahaan di Asia depan yang unggul dan kreatif. Begitu halnya dengan gaya kepemimpinan manajemen yang terdapat pada PT SP Erlangga yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulisan proposal ini di mana manajer selaku pemimpin dalam struktur organisasi perminyakan seharusnya juga menerapkan gaya ataupun tipe kepemimpinan yang sesuai dan cocok dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya. Berdasarkan masalah budaya yang sering kita lihat di perusahaan, para karyawan kurang memaksimalkan dalam menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik, di mana dalam instansi tersebut terjadi kerjasama yang kurang harmonis antar karyawan, hubungan antar pemimpin yang mementingkan budayanya masing-masing, sehingga menyebabkan kesenjangan dan terjadinya kurangnya komunikasi antar karyawan yang satu dengan yang lainnya. Masalah budaya organisasi yang banyak dijumpai pada perusahaan dapat mengidentifikasikan bahwa banyaknya karyawan yang tidak mencapai target. Kemungkinan ada penerapan budaya organisasi di perusahaan yang belum berjalan dengan baik. Adapun rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kepemimpinan dan etos kerja terhadap kinerja karyawan pada PT SP Erlangga. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT SP Erlangga Ujung Batu. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menganalisis Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT SP Erlangga. Yang keempat yaitu mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan etos kerja, budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT SP Erlangga. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan dan etos kerja pada PT SP Erlangga. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana budaya organisasi yang ada pada PT SP Erlangga tersebut. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui disiplin kerja yang dilakukan pada PT SP Erlangga Ujung Batu.
3. Adapun tinjauan pustakanya yaitu pengertian gaya kepemimpinan. Saya mengambil 2 referensi, yaitu 1. Toha. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Pengertian gaya kepemimpinan. Saya mengambil 2 referensi, yaitu ada Toha pada tahun 2010. Yang kedua yaitu referensinya pada Tampu Tolon pada tahun 2007. Berdasarkan dari teori-teori yang di atas, penulis menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mendorong dalam mengendalikan orang lain untuk menyelaraskan persepsi individu agar dapat mencapai suatu tujuan utama dari kelompok ataupun organisasi. Pengertian budaya organisasi yaitu budaya organisasi adalah suatu alat dalam menafsirkan kehidupan dan perilaku organisasinya. Suatu budaya yang kuat merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengarahkan perilaku, karena membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik, sehingga setiap karyawan yang pada awal karirnya perlu memahami budaya dan bagaimana budaya tersebut terimplementasikan. Referensi dari Mas'ud pada tahun 2004 adalah sistem makna, nilai-nilai, dan kepercayaan yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak dan membedakan organisasi satu dengan organisasi lainnya. Selanjutnya yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja berasal dari bahasa Latin yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian. Dari pengertian tersebut, arah dan tujuan disiplin sebenarnya adalah keharmonisan kewajaran kehidupan kelompok. Disiplin juga didefinisikan sebagai prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan-bawahan karena melanggar peraturan dan prosedur. Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur, menunjukkan tingkat kesanggupan tim kerja dan dalam sebuah organisasi. Jadi kedisiplinan di sini dalam suatu perusahaan dapat ditegakkan apabila sebagian besar peraturan ditaati oleh sebagian besar para karyawannya. Maksud kata sebagian besar adalah dalam prakteknya apabila suatu perusahaan telah mengusahakan sebagian besar arti peraturan yang ditaati oleh sebagian besar karyawan, maka sebenarnya kedisiplinan sudah ditegakkan. Adapun kerangka konseptualnya yaitu kepemimpinan yaitu merupakan X1-nya. Adapun budaya organisasinya yaitu X2 dan kedisiplinan kerjanya X3. Sedangkan Y-nya yaitu kinerja karyawan. Selanjutnya hipotesis penelitian yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang menanyakan antara 2 variabel yang logik. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis yang merupakan dugaan dalam suatu penelitian, yaitu H1-nya. Diduga pengaruh gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap karyawan PT SPR Langga Ujung Batu. H2-nya yaitu diduga pada budaya organisasi dalam perusahaan juga berpengaruh pada kinerja karyawan pada PT SPR Langga Ujung Batu. Dan yang ketiganya yaitu terlihat bahwa kedisiplinan kerja karyawan pada PT SPR Langga Ujung Batu sangat perlu ditegaskan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan ke depannya.